Dalam kasus ini, kalau kita berbicara Alkitab Kristiani, terutama Perjanjian Baru, sebenarnya Perjanjian Baru dia tidak setuju dengan hukuman mati dengan Alkitab, ya, di dalam Alkitab. Karena apa? Di dalam Injil Yohanes di situ diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang kedapatan dia berzina. Lalu Yesus menulis di tanah, barang siapa tidak berdosa, silahkan melempar batu untuk yang pertama. Sesudah yang tua-tua pergi, semuanya pergi, lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, apakah mereka tidak menghukum kamu? Jawab perempuan itu, tidak Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, aku pun juga tidak menghukum kamu. Nah, aku tidak menghukum kamu itu maksudnya hukuman apa? Jelas yang di situ dimaksudkan adalah hukuman mati. Nah, hukuman mati. Sehingga Yesus jelas bahwa dalam kasus ini dia tidak setuju dengan hukuman mati. Ya, ini dengan hukuman mati maka tidak. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang filosofi atau juga dari pandang human right tadi, seperti dikatakan oleh tadi oleh undang-undang human right, hak asasi manusia namanya, undang-undang itu harusnya adalah human right. Di situ jelas dikatakan tadi yang saya kutip bahwa human right itu, hak hidup itu tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Oleh karenanya maka sebenarnya kalau di Indonesia masih ada hukuman mati misalnya itu ya, sebenarnya ini bertentangan dengan undang-undang tentang hak asasi manusia atau tentang hak manusiawi itu sendiri. Karena jelas di sana dikatakan tidak boleh dicabut oleh siapapun. Ini. Kemudian dalam hal yang lain memang bisa terjadi bahwa ada yang mengatakan bahwa ya kalau orang itu jahat ya harusnya dihukum matilah, gitu ya. Kembali kalau dalam perspektif Kristiani di dalam kitab Yehezkiel, ya maaf ini jelas bahwa saya Katolik maka tidak hafal ayatnya itu. Kalau bapak pendeta pasti lebih hafal dari saya. Ya. Artinya apa di dalam kitab Yehezkiel dikatakan, apakah yang aku kehendaki? Apakah yang aku kehendaki? Apakah kematian orang-orang fasik itu? Bukan. Yang aku kehendaki ialah pertobatan mereka supaya mereka bisa hidup. Artinya apa? Tuhan itu tidak menghendaki kematian orang-orang fasik, kematian orang berdosa. Yang dikehendaki adalah pertobatannya. Dan itu seandainya misalnya Anda punya seorang bapak, punya anak yang nakal sekali, jahatnya bukan main. Sebenarnya apa yang Anda kehendaki? Apakah dia dihukum mati atau dia bertobat sebenarnya? Saya yakin pada umumnya orang akan memilih supaya dia bertobat daripada dimatiin.